Seorang wanita dan seorang pria baru bangun dari sofa pada apartemennya. Yang pria bernama Kang, sedangkan yang wanita bernama sebut saja Sri. Pada saat itu, si Sri panik karena melihat di sosmed banyak gosip beredar agak eksotis tentang dia dan si Kang. 잠은 좀 집에 가서 자라고 했잖아. 기사 떴어. Terlihat di sini si Kang santai-santai saja dan menelpon temannya bernama sebut saja Oki. Sambil bertengkar sedikit, Kang dan si Sri, 젖 같은 새끼를 봤나? tiba-tiba si Oki datang. Diceritakan di sini si Kang ini adalah seorang artis papan atas, sedangkan Oki adalah sahabatnya yang bekerja pada Kang sebagai pembantu artis. 근데 개런티가 중요하냐? Mereka siap-siap menuju pekerjaannya, yaitu memainkan film. Kang yang di mobil sambil video call dengan ibunya. 야, 나폴린 우리도 안 가보지 않았냐? 얼마나 사는 거야? Sebelum bekerja, Kang harus ke dokter dulu. Masalahnya dia agak dihantui perasaan sedih akan seseorang yang sempat mencintainya. 제가 Sampai akting pun dimulai. Kang memerankan film sangatlah bagus. 좀 훨씬 낫잖아. 야, 대본이 대사가 많으면 대사 바꿀까? 아, 공도 안 맞고 감독도 안 맞고. 뭐라고 한 거야? Sampai suatu ketika tibalah si Kang datang pada sebuah acara pemilihan artis terbaik. Dan si Kang terpilih mendapatkan nominasi sebagai artis terbaik. Kemudian ia menceritakan perjuangannya hingga menjadi sukses saat ini. Acara itu juga disaksikan oleh wanita cantik sendirian dari kejauhan di bar. Saat perjalanan pulang, Kang bertingkah sesuka hati di mobil. Sebenarnya malam itu adalah malam Natal. Kang dan Oki sejenak mereka bersantai pada sebuah bar kecil. Di sini Kang menceritakan kalau ia sebenarnya sangat iri dengan Oki sahabatnya ini. Karena sebenarnya Kang sudah mulai jenuh dengan pekerjaannya dan sangat ingin memiliki istri dan anak seperti Oki. Sambil ia mengingat seseorang wanita yang pernah mencintainya dulu, sampai si Kang memutuskan untuk meninggalkannya demi karir. Saat perjalanan pulang, Kang harus menaiki taksi karena berbeda arah dengan Oki. 들어가 전화하고 조심. Entah kenapa di dalam mobil taksi ini Kang menceritakan kehidupannya dengan Pak sopir yang anehnya seolah-olah tahu tentang dirinya. 지금 인생이 마음에 들지 않나요? Kang mengatakan kalau ia ingin berhenti menjadi artis dan sangat ingin berkeluarga walaupun kehidupannya sederhana, asalkan ia bisa bahagia dengan istri dan anaknya. Hari ini si Kang mulai memikirkan kehidupan yang berbeda. Uniknya Pak sopir ini mengabulkan keinginannya sebagai hadiah hari Natal. Dan keajaiban terjadi saat Kang terbangun pada pagi hari. Saat itu kehidupannya jadi berbeda, entah mimpi atau tidak. Tanpa ia sadari, Kang terbangun di rumah yang sederhana dibandingkan apartemen sebelumnya. Ia melihat anak-anak dan seorang wanita, yaitu istrinya sendiri yang sebelumnya memang sudah pernah menjadi pacarnya. Kang masih belum percaya dengan keadaan ini dan merasa panik lalu pergi menuju apartemennya. Konyolnya di gedung ini ia masih bertingkah layaknya artis terkenal, namun di sini tak seorang pun mengenalnya. Bahkan ia mengacaukan penghuni apartemen ini. Merasa panik lagi, Kang menuju kantor polisi. 이 경기도 남양주 수인 맞아요? 맞아, 제대로 지명 맞아. Bahkan istri Kang juga datang. Di sini Kang sangat stres. Dia bahkan mengingat-ingat kembali kejadian sebelumnya. Ini sangat aneh. 야, 나랑 어젯밤에 조윤이랑 술 마시고. 만약 그때 Bahkan saya sendiri juga bingung. 잔다고 했다. Sampai Kang meminta pencerahan pada anaknya, disebut saja Erli. 아저씨? 몰라. 엄마도 모르고 봐줘. 아빠 귀여워. Saat masuk ke rumah, tiba saatnya si Kang harus mengurus anak-anak. Sedangkan istrinya, sebut saja Marni, harus bekerja. Tentu saja hal itu sangat mengganggu bagi Kang. 무섭다고? 아빠가 Kemana-mana sambil mengurus anak-anak. 나 머리 아프다 너무. 예? 그 차종이 뭔데요? 혹시 지붕에 크리스마스 트리 모양 별 없을 텐데. 아빠도 그새. Bahkan Kang sampai ke dokter langganannya yang sebelumnya sangat ngefans dengannya, tapi sekarang tidak. 아, 정말 제가 누군지 모르겠어. Kang kembali lagi ke rumah dan mengurus anak-anak. 다시 가끔 알아봐. 아빠다. 급기야 건강했다. 야 무서워. 이제 정신을 차렸으면 Saat malam tiba, Kang menceritakan kegelisahannya pada Marni, istrinya. Karena Kang masih bingung kenapa kehidupannya berubah terbalik dalam sekejap. Tentu saja istrinya hanya menganggapnya sinting.
Namun ketika saat mereka tidur bersama, Kang tidak menyangka akan hal ini. 죽어 자지. 그러다 감기 걸리. Pagi pun tiba. Kang harus terbiasa dengan kedua anaknya yang selalu mengganggunya. Ya, iya memang begitu keseruannya kalau punya anak-anak. 다들 아니라는데 어쩌겠어. 열심히 좀 해. Kang memulai akting pada peran akting yang bukan papan atas. Jelas itu buat Kang kurang semangat. 원코트 원투 한 번만 더 가자. 예? 휴. 미안해. Bahkan ia tidak mau istri dan anaknya menyaksikan adegannya itu. Sekarang Kang benar-benar seperti menjadi pemula dalam karirnya. 투정하는 게 아니라 연극하는 후배인데 우위라고? Kemudian ia menemui salah satu teman wanitanya, sebut saja Sarinem, yang juga bekerja di perfilman sambil menyebarkan katalog film ke masyarakat. Kemudian Sarinem mengatakan kalau di bioskop esok hari akan ada film panas. Besoknya Kang ke bioskop dan benar saja ia menyaksikan film yang dibintangi oleh artis papan atas, yaitu sahabatnya sendiri si Oki. Kehidupan Kang bertukar dengan Oki. Dengan segera Kang langsung menemui Oki. Kang tidak menyangka Oki adalah artis papan atas. Kemudian Oki mengajak Kang untuk tenang dan bersantai di rumah makan. Kang heran bisa-bisanya Oki menjadi artis terkenal. Oki kemudian mengatakan itu berkat si Kang sendiri karena si Kang lah yang katanya menyuruh Oki mengikuti audisi artis. Sepulangnya Kang ke rumah, ia melihat dari luar jendela istrinya sedang melukis. Kang sangat kagum pada istrinya Marni. Mereka jalan-jalan pada tengah malam sambil cerita-cerita kehidupannya. Di sini Kang mengatakan kalau Marni sangat cantik dan Kang mencium Marni. 내가 기억했던 것보다 더. Percintaan tersebut sampailah di ranjang. Tiba-tiba 사겨? 우리 사귀는 거 아니지? jadi gak jadilah. 아빠 아직 Pagi harinya Kang duduk bersama putrinya sambil menunggu putranya bermain. Malam harinya Kang mulai bekerja pada perfilman. Kemudian ia bertemu lagi dengan Oki sambil makan malam. Di sini si Oki yang ternyata memendam perasaan yang sangat dalam pada kliennya si Sarinem. Sepulangnya Kang ke rumah, ia dan istrinya dan teman-teman istrinya mengadakan pesta keluarga sambil minum soju. 집 생각이 나네. 애들도 봐. Akibat dari pesta semalam, Kang dan Marni bangun kesiangan keasikan tidur. Dan tiba-tiba saja ibunya Kang datang memarahi mereka. Ibunya Kang baik juga ya, membantu menyuapi makanan pada kedua anak Kang. 이건 어째 텔레비에서 연극하면 밥이나 먹냐? 그런 날이 오긴 할까? 내가 크루즈 여행을 내가 몇 번을 보내줬는데? Saat ibunya Kang kembali pulang, ia berpesan kepada Kang agar mengunjungi makam ayahnya yang sudah lama meninggal. 벌써 20년이 지났어. 하늘이 무너지는 줄 알았어. Keesokan hari Kang dan keluarga ke pemakaman ayahnya, namun saat sampai di areal pemakaman, Kang malah tidak mau masuk ke dalam. Kayaknya Kang punya masalah dengan ayahnya dulu. Cerita beralih saat Kang mengikuti audisi artis padahal ia sudah menjiwai saat casting, namun sayangnya ia ditolak oleh produser. Untuk mengungkapkan kekesalannya, ia mengadakan tinju dengan kawannya yaitu Oki. Namun sayangnya malah Kang yang menang. Suatu hari ketika Kang menemani kedua anaknya bermain di taman kanak-kanak, tiba-tiba sesuatu terjadi pada anak lelakinya. 이렇게 사인도 해주고 아빠 누구 닮기 바보처럼 웃을 때 Kang langsung membawa anak lelakinya ke rumah sakit. Tidak beberapa lama kemudian, istrinya Kang datang juga ke sana. Di sini ketahuan kalau istrinya Kang mengambil pekerjaan tambahan dan membuat Kang agak marah karena kasihan dengan istrinya. Kang kemudian menemui Oki yang sedang bertata rias dengan bibir tebalnya. Di sini Kang sudah mulai bekerja dengan Oki. Tentu ini adalah kebalikan dari kehidupan Kang yang sebelumnya. Adegan demi adegan dilalui Kang dengan Oki. 너 지금 어디야? 외국이야. 왜 존나 먼데? 말도 나왔는데 화장품? Hingga suatu ketika Kang mulai juga memainkan adegan di film Oki.
Di sini Kang mendapat perhatian yang istimewa oleh sutradara berkat adegannya yang sangat menjiwai. 깔차 좀 갖다 달래. 갑작스럽지 부담스러우면은 Sementara si Oki, ya, saat di rumah Kang mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, hidup dengan istri yang benar-benar ia cintai dan kedua anaknya. Suatu ketika Kang dan keluarganya makan di restoran yang mewah. 좋은 데 가야지. 교육 협찬 받으면 파리로 크렘브렐레랑요. 아이들은 Saat inilah Kang mulai mengobrol dengan istrinya kalau Kang sebenarnya ingin pindah dari rumah itu dan memilih tinggal di apartemen mewah karena ia merasa sudah sanggup membiayai keluarganya. Namun sang istri tidak setuju karena ia merasa sudah nyaman di rumah itu serta banyak kenangan yang sudah dilalui di sana. Tentu terjadi cekcok sedikit. Saat sampai di rumah, Kang mulai menyadari kalau istrinya sangat benar sekali. Di rumah inilah ia bisa selalu bahagia. Hari-hari berikutnya, Kang dan keluarganya selalu merasakan hangatnya kebersamaan. Ditambah lagi adegan filmnya selalu sukses ia lakukan dengan Oki. Banyak pula yang mengidolakan Kang saat ini. 고맙습니다. 고맙습니다. 비결이 뭐냐? 그렇습니다. 두분 다 애도 드리고 알지? 하지마. 감사합니다. 농담. 그럼 얘기를 해야지. 나 다 좋아하는데. 잠깐만. 수고했어. 엄마 이 그림 제목이 뭐야? 매니저에서 다시 배우로 드라마와 연극에서 인상적인 Kemudian pada sebuah acara penghargaan artis, ia menemani Oki datang menghadirinya. Dan ya, si Oki lah yang mendapatkan gelar aktor terbaik saat ini. Bahkan ia mengatakan karirnya yang sukses berkat kawan lamanya. Itu membuat Kang terharu dan bangga dengan Oki. Saat pulang, Kang dan Oki singgah pada bar kecil untuk beristirahat. Di sini Oki mengatakan kalau ia sangat iri dengan Kang karena ia hidup bahagia dengan keluarganya. Sama saat seperti yang dikatakan Kang dulu. 그 남자야 새끼야. 그 옛날 생각이 나고 감정. 너 사는 거 보니까 부러워서 안 돼. 너 네 인생이랑 바꾸면 바꿀 수도 있고. 네가 면회 가야지. Tiba saatnya mereka pulang. Oki sudah dijemput dengan gadis idamannya. Sementara Kang menunggu taksi. 니들 같이 해외여행도 후원해야지 친구들. 날아간다고 전해줘. Saat di taksi menuju pulang, Kang ditelepon istri dan kedua anaknya ini. Kata istrinya, Kang harus membawakan hadiah untuk anaknya karena hari ini adalah hari Natal. Oh ya, ternyata hari ini sudah 1 tahun berjalan, Kang menjalani kehidupan terbaliknya. Dan tanpa kebetulan yang ternyata supir taksi itu adalah dia, yaitu orang yang sebelumnya mengabulkan permintaan Kang 1 tahun yang lalu. Sopir itu mengatakan kalau sudah tiba waktunya Kang kembali ke kehidupannya yang semula. Tiada dipercaya, Kang menangis dan ia tidak mau kembali lagi. Kang sudah temukan kehidupan yang benar-benar ia impikan. Sopir taksi itu ternyata adalah sosok ayahnya sendiri yang dulunya juga seorang artis terkenal, namun ayahnya ini menyesal dengan pekerjaannya karena tidak sempat memperhatikan Kang waktu kecil. Pekerjaan artis yang sibuk membuatnya begitu. Dengan kesedihan, Kang pulang ke rumah mengingat perkataan ayahnya. Kang memeluk erat anak-anaknya karena ia menyadari besok hari ia tidak bisa melihat mereka lagi. 진짜 우리 아빠가 맞는 것 같아. 어른이라고 마음이 딱. Saat duduk, istrinya Kang menceritakan kedua anaknya pada Kang. 아버님. Sampai mereka tidur bersama. Besoknya Kang sudah kembali pada kehidupannya yang semula. Si Oki datang menemui Kang untuk bekerja. Namun saat ini Kang kebingungan. Kang lalu bergegas pergi mengingat cerita istrinya yang dulunya Kang sempat menemui istrinya pada gedung pameran lalu menghentikannya untuk berangkat ke luar negeri. Makanya Kang sekarang mencari istrinya di gedung pameran tersebut.
Setelah lama mundar-mandir, tiba-tiba berhenti saat melihat lukisan istrinya. Akhirnya ketemu. Istrinya datang menghampiri Kang, lalu singkat cerita Kang membawa istrinya menuju rumah yang persis ada dalam lukisan istrinya ini. Mereka kemudian berdiri berdua di depan rumah ini. Pertemuan ini sangat luar biasa. Akhirnya mereka benar-benar menjadi suami istri di rumah ini dan memiliki 2 anak. Oke sobat film, itulah tadi film yang sangat bagus ya menurut saya. 회사 차원에서 정리한다고 봤을 때 제가 운이 좋았나 봅니다.